5 peristiwa astronomi paling ditunggu di tahun 2021. Kalau Anda menggemari langit malam dan penjelajahan luar angkasa, mulailah membuat rencana dari sekarang, karena 2021 akan penuh dengan peristiwa astronomi yang menarik dan indah untuk dinikmati semua orang. Dari hal luar biasa yang hanya terjadi sesekali hingga peristiwa menarik yang sudah biasa terjadi. Inilah 5 peristiwa astronomi yang terjadi di tahun 2021. Tapi sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Number 1. Benda-benda langit di belahan bumi selatan. Melihat-lihat bintang di selatan garis khatulistiwa adalah kegiatan istimewa bagi para astronom, baik yang amatir maupun profesional. Jalur galaksi Bima Sakti begitu jelas dan cerah di sini, sehingga kadang-kadang tampak seperti pelangi berbintang. Satu lengkungan cahaya multiwarna yang tak terputus dari cakrawala ke cakrawala. Belahan bumi selatan punya semua hal bagus, kata Bart Bok, astronom berdarah Belanda Amerika, yang bersama istrinya Priscilla Fairfield menemukan pengetahuan penting tentang struktur dan evolusi galaksi kita. Dari belahan planet ini, siapapun dapat mengamati gugus bola kumpulan bintang berbentuk bola yang disatukan oleh gravitasi, galaksi-galaksi lain, dan nebula dengan mata telanjang. Jangan lewatkan Crux, alias rasi bintang salib selatan, yang meskipun merupakan rasi bintang terkecil dari 88 rasi bintang, bentuknya sangat khas. Di sebelah timur Crux, Anda juga dapat melihat nebula Coalsack, tempat bintang-bintang baru dilahirkan setiap waktu. Dan tak jauh dari Coalsack adalah Jewel Box, gugus yang terdiri dari sekitar 100 bintang merah, biru, dan putih, mudah dilihat dengan binokuler. Number 2. Orion. Jika Anda baru mulai menekuni astronomi atau ingin belajar mengidentifikasi satu rasi bintang, mengapa tidak mencari sesuatu yang agak spesial dan tampak dari kedua belahan bumi? Orion mudah ditemukan pada musim dingin, baik di langit barat daya jika Anda berada di belahan bumi utara, atau langit barat laut jika Anda berada di belahan bumi selatan, idealnya di garis lintang antara 85 dan -75 derajat. Rasi bintang berbentuk khas ini juga dikenal dengan nama Sang Pemburu, karena bentuknya menyerupai jam pasir, bahkan memiliki sabuk yang terdiri dari 3 bintang terang dan 1 pedang yang lebih redup. Pengamatan lebih teliti pada pedang ini mengungkap bahwa salah satu komponennya bukanlah bintang melainkan nebula Orion, tempat bintang-bintang baru terlahir. Bahu Orion juga tidak mengecewakan, terbuat dari Betelgeuse, bintang merah, dan Bellatrix, bintang biru, sedangkan salah satu kakinya terbuat dari bintang super raksasa Rigel, biru putih. Namun perlu diingat bahwa saat mencarinya dari belahan bumi selatan, Sang Pemburu kelihatan terbalik, seolah-olah sedang jungkir balik. Number 3. Pendaratan di Mars. Pada tanggal 18 Februari NASA berharap akan mendaratkan robot rover yang diberi nama Perseverance, bersama Ingenuity, sebuah helikopter, di planet merah. Robot yang dirancang sebagai laboratorium sains bergerak itu dilengkapi dengan serangkaian kamera untuk merekam pendaratan yang rumit serta berbagai peralatan untuk mempelajari tanah Mars.
Ia akan mencari tanda-tanda bentuk kehidupan di masa lalu atau masa kini, dan menguji teknologi baru untuk misi berawak di masa depan. Dan pada bulan April, robot pendarat dan penjelajah Tianwen-1 milik China akan bergabung. Misinya ialah mencari kantong air di bawah permukaan dan meletakkan fondasi untuk misi pengembalian sampel ke bumi di masa depan. Badan Luar Angkasa Nasional China akan menjadi badan antariksa kedua setelah NASA yang mendaratkan misi di Mars. Number 4. Hujan meteor. Setiap tahun, langit memberi kita beberapa hujan meteor yang merupakan pemandangan luar biasa, kata astronom di Royal Observatory Greenwich, Inggris, Greg Brown. Saat bumi menempuh jalur orbitnya, ia melewati awan debu yang ditinggalkan oleh berbagai komet dan asteroid di tata surya. Ini adalah kabar baik bagi kita, karena saat puing-puing ini menghantam atmosfer bumi, ia menimbulkan lintasan cahaya cemerlang di langit malam. Cara terbaik untuk menikmati kembang api alami ini ialah menunggu sampai lewat tengah malam, pada malam puncaknya, dan pergi ke suatu tempat dengan polusi cahaya sesedikit mungkin. Semakin banyak langit yang dapat Anda lihat sekaligus, semakin baik, jadi bersiaplah untuk berbaring di tanah dan menunggu. Dengan cukup waktu, dan sedikit keberuntungan, Anda dapat melihat hingga satu meteor setiap 1 atau 2 menit saat puncak hujan meteor. Dan sebagai bonus, mata Anda yang telah menyesuaikan dengan kegelapan akan dapat melihat bintang-bintang musiman yang indah di latar belakang, kata Brown. Pada tanggal 4 Mei hujan meteor Eta Aquaris telah mencapai puncaknya, yang merupakan satu dari 2 hujan meteor yang dihasilkan oleh komet Halley yang terkenal, kata Brown. Hujan meteor berikutnya adalah Perseid tanggal 11 Agustus, tetapi untuk penampakan meteor terbaik di tahun 2021 kita harus menunggu hingga akhir tahun. Hujan meteor Gemini tanggal 13 Desember, dihasilkan oleh puing-puing asteroid dan bukan komet. Sehingga meteornya kerap memiliki warna yang kuat karena pembakaran elemen di atmosfer kita dengan cara yang mirip dengan kembang api, kata Coklat. Dan jika Anda ingin mempersiapkan diri untuk tahun 2022, tuliskan kuadrantit di buku harian Anda, karena ini akan mencapai puncaknya dalam beberapa hari menjelang tahun baru. Number 5. Peluncuran James Webb Space Telescope, JWST. Jika ada peristiwa yang membuat para astronom gelisah, itu adalah peluncuran teleskop luar angkasa James Webb, atau disingkat JWST, yang direncanakan pada tanggal 31 Oktober. Setelah sebulan melakukan perjalanan untuk masuk ke orbit dan proses pelepasan yang rumit karena teleskopnya terlalu besar untuk dipasang di roket tanpa dilipat dengan rapi, ia akan mengantarkan era baru dalam penelitian astronomi inframerah, kata Royal Observatory Greenwich astronom, Ed Blomer. Ini sangat menarik karena akan memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki asal-usul bintang dan galaksi kuno, proses pembentukan planet, evolusi galaksi, dan banyak lagi, imbu Blomer. Tidaklah tepat menganggapnya sebagai pengganti teleskop luar angkasa Hubble yang sekarang sudah berusia puluhan tahun. Tetapi, ia, JWST, mewakili generasi berikutnya dan akan bekerja keras membantu komunitas astronomi internasional dalam tahun-tahun mendatang, kata Blomer. Mudah-mudahan JWST akan memberikan gambar-gambar baru yang, barangkali sebagus yang selama ini kami hasilkan dalam astronomi inframerah,
Dan kedepannya akan lebih baik dari itu, kata sang astronom.